Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua yang dimana pada hari ini masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani oleh Sang Pencipta. Di sini saya akan menyampaikan materi permintaan dan penawaran, yaitu dari kelompok 6. Sebelumnya yang saya hormati dosen pengampu Bu Antin Rahmawati Esos MAB. Tidak berlama-lama ya teman-teman, saya langsung menjelaskan pengertian dan permintaan uang di materi pertama ataupun poin pertama. Jadi, pengertian permintaan uang menurut Sadono Sukirno dalam bukunya yang berjudul Makroekonomi, yang dimaksud dengan permintaan uang adalah jumlah uang yang diperlukan masyarakat dalam satu waktu tertentu. Uang memang sangat diperlukan masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan dengan berbagai tujuan. Dan umumnya semakin maju perekonomian suatu negara, akan semakin tinggi permintaan uangnya. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya uang ini sangat dibutuhkan, termasuk juga untuk transaksi kegiatan kita sehari-hari. Contohnya berbelanja, terus membeli, terus juga untuk menukar berbagai barang kita dengan uang, ataupun barang-barang yang kita butuhkan itu bisa kita beli dengan uang gitu. Jadi sebagai alat tukar bisa diartikan seperti itu. Terus untuk faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang, di sini ada 7 poin. Yang pertama adalah dorongan melakukan transaksi. Yang kedua ada dorongan berjaga-jaga. Yang ketiga ada dorongan spekulasi. Yang keempat ada tingkat harga. Yang kelima ada tingkat suku bangsa. Dan yang keenam ada ekspektasi atau perkiraan. Dan yang ketujuh meningkatnya produksi barang dan jasa, teman-teman. Jadi itu tadi 7 faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Dan untuk yang selanjutnya ada juga kurva permintaan uang. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, kurva permintaan uang menurut motif transaksi. Yang kedua, kurva permintaan uang menurut motif berjaga-jaga. Dan yang ketiga, kurva permintaan uang menurut motif spekulasi. Jadi pengertian penawaran uang itu juga bisa kita artikan bahwasanya penawaran uang menurut Sadono Sukirno dalam bukunya Makroekonomi, yang dimaksud dengan penawaran uang secara umum adalah jumlah uang yang ada ataupun yang beredar dalam perekonomian pada suatu waktu tertentu. Dengan bahasa yang lebih singkat, penawaran yang bisa diartikan sebagai jumlah uang yang beredar. Dan selanjutnya juga ada penawaran menurut Sadono Sukirno. Penawaran ini juga dapat diartikan secara sempit dan secara luas. Yang secara sempit diartikan bahwasanya uang adalah jumlah uang kartal atau uang giral yang beredar pada suatu waktu tertentu. Adapun arti penawaran uang yang secara luas yaitu jumlah uang kartal, uang giral, dan uang kuasi yang beredar pada suatu waktu tertentu. Ya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang. Yang pertama ada kebijakan moneter bank sentral. Yang kedua ada tingkat pendapatan masyarakat. Yang ketiga ada tingkatan harga. Yang keempat selera masyarakat. Dan yang kelima meningkatnya produksi barang dan jasa. Dan yang keenam ada kebijakan anggaran yang dianut. Selanjutnya ada keseimbangan pasar uang. Jadi pasar uang adalah keseluruhan permintaan dan penawaran dana-dana atau surat berharga yang punya jangka waktu 1 tahun atau kurang dari jangka 1 tahun dan dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga perbankan. Pasar uang juga sering disebut pasar kredit jangka pendek. Keseimbangan pasar uang tercapai bila permintaan uang telah sama dengan modal uang. Jadi di sini dijelaskan teman-teman ya, bahwasanya pasar uang adalah permintaan ataupun penawaran dana-dana ataupun surat-surat berharga yang mempunyai jangka waktu. Jadi bisa kita contohkan seperti sertifikat itu mungkin bisa, ataupun seperti lagi kita nabung ke bank mungkin teman-teman. Kalau ada yang salah nanti teman-teman bisa komen di bawah ataupun dijelaskan ataupun kita diskusi. Terus kebijakan moneter di sini. Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Dan juga kebijakan moneter dapat melibatkan mengeset standar bunga pinjaman, margin requirement, kapitalisasi untuk bank, ataupun bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan permintaan lain. Nah, di sini dijelaskan teman-teman bahwasanya kebijakan moneter adalah proses mengatur, jadi pengaturan. Bisa itu untuk uang negara, terus kita peminjaman uang, terus pun bunga uang, ataupun
bertindak sebagai peminjaman usaha, seperti itu ya. Dan di jenis-jenis kebijakan moneter itu ada dua ya, kebijakan moneter ekspansif ataupun monetary expansive policy. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif, monetary contractive policy, untuk bank ataupun bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan permintaan lain. Nah, di sini dijelaskan teman-teman bahwasanya kebijakan moneter adalah proses mengatur, jadi pengaturan. Bisa itu untuk uang negara, terus kita peminjaman uang, terus pun bunga uang, ataupun bertindak sebagai peminjaman usaha, seperti itu ya. Dan di jenis-jenis kebijakan moneter itu ada dua ya, kebijakan moneter ekspansif ataupun monetary expansive policy. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif, monetary contractive policy. Dan untuk poin selanjutnya ada tujuan kebijakan moneter ya. Tujuan kebijakan moneter, Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 7 tentang Bank Indonesia atau yang biasanya kita kenal dengan BI. Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercerminkan pada inflasi untuk mencapai tujuan tertentu tersebut. Dan sejak tahun 2005, Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter, ataupun bisa kita ketahui inflation targeting framework dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang ataupun free floating. Jadi itu tadi materi yang saya sampaikan dari kelompok 6. Jika ada kata-kata yang salah ataupun penyampaian yang susah dipahami ataupun kurang dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk Bu Antin yang saya hormati, sekian terima kasih dari saya. Jika memang ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian tanyakan untuk berdiskusi, silakan tulis di bawah ataupun di kolom komentar. Nah, sekian dari saya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.